sekarang itu kita lagi sering-seringnya berburu sertifikat. Karena berburu sertifikat, alangkah baiknya kalau kita yang membentuk komunitas belajar. Dari komunitas belajar yang kita bentuk dari sekolah, itu kita bisa mengeluarkan sertifikat. Sertifikat yang dikeluarkan ini ditandatangani oleh ketua komunitas belajar sekolah dengan kepala sekolah. Itu diakui di PNN sebagai bukti hukum pada SHK kita yang diisi di pengelolaan kinerja kemarin. Nah, itu diakui. Nah, jika kita sebagai penggerak komunitas, itu kita langsung mendapatkan 36 poin kalau kita penggerak komunitas. Sedangkan di PNN itu minimalnya 32. Jadi ketika kita memasukkan sekali saja sebagai penggerak komunitas, itu sudah mendapatkan 36 poin. Nah, dari situ, tapi minimalnya 3 kali kegiatan kita melaksanakan, baru diakui sebagai penggerak komunitas yang mendapatkan 36 poin. Minimal 3 kali. Dan untuk peserta itu di PNN, untuk pengelolaan RK kemarin, peserta mendapatkan 4 poin. Peserta mendapatkan 4 poin per sekali mengikuti acara komunitas belajar, bisa secara luring ataupun secara daring. Kalau yang kami kemarin itu yang sudah dilaksanakan webinar secara daring yang diikuti oleh seluruh guru yang menginginkan ilmu tentang pengelolaan kinerja kemarin. Itu selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu dalam kita membentuk komunitas belajar. Sangat gampang dan sangat membantu kita dalam berburu sertifikat. Yang pertama, kita membentuk tim kecil, membentuk tim yang terdiri dari petanggung jawab yang otomatis kita kepala sekolah kan. Yang kedua itu ketua, wakil, sekretaris, bendahara, koordinator, peserta yang lain. Itu kita bentuk, dan yang dari pembentukan tim ini kita harus mempunyai 3 yang harus terdaftar di PNN. 3 orang penggerak komunitas yang didaftarkan di PNN, hanya 3 yang terdaftar sebagai penggerak. Kalau yang lain bisa di koordinator, bisa yang lain bisa, tapi untuk yang di PNN hanya 3 yang terdaftar. Untuk komunitas belajar kami yang terdaftar di PNN itu ketua kelompok kami Pak Fauzan, Bapak Zes Fauzi sebagai wakil, dan saya sebagai sekretaris. Itu yang menjadi penggerak komunitas, dan usahakan untuk penggerak komunitas itu yang bisa bergerak dan bisa bermain dengan IT seperti itu. Selanjutnya dari kedudukan komunitas atau tim-tim tadi dalam satu sekolah boleh lebih dari 1 komunitas, boleh. Sudah terbentuk ini kita telah data hasil belajar murid. Maksudnya di sini kita selanjutnya ini akan melaksanakan apa, program apa yang akan dilaksanakan, apa yang menjadi sasaran kita dalam membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar ini kita seluruh guru membentuk komunitas untuk sama-sama belajar. Dalam 1 bulan itu minimal 4 kali 1 jam seminggu. Tapi kalau untuk SMA 2 itu biasanya dirampung 1 bulan langsung sekali, tapi jamnya diperpanjang seperti itu. Tergantung dengan kondisi kita sebagai guru ingin membentuknya seperti apa. Kemudian dari tim kecil tadi yang sudah terbentuk, yang nomor 3 kita melakukan sosialisasi kepada guru-guru yang ada di sekitar kita bahwa kita sudah membentuk komunitas belajar dan kita akan melaksanakan belajar yang sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Misal kita akan menerapkan disiplin positif, itu bisa kita laksanakan di komunitas belajar. Yang keempat, itu memasukkan jam efektif guru di sekolah. Nah, komunitas belajar ini tidak disarankan mengganggu jam pelajaran dan tidak disarankan juga di luar jam pelajaran, karena biasanya kalau kita di luar jam pelajaran itu agak keberatan. Makanya kita ambil di luar yang efektif. Misal
sekitar 1 jam satu minggu yang kira-kiranya yang di luar jam efektif, tapi masih di dalam jam sekolah. Itu tidak mengganggu dan kemungkinan besar guru-gurunya pasti akan mengikutinya. Yang kelima, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik lain. Jadi kita belajar tuh sama-sama. Kita butuhnya apa? Butuhnya penerapan pembelajaran atau butuhnya waktu pelatihan modul ajar. Itu kita lakukan. Bisa secara luring kalau belum bisa webinar, bisa secara luring dan itu komunitas belajar ketuanya sama kepala sekolahnya bisa mendatangani dan diakui oleh PNM. Ini contoh misalnya nanti Bapak Ibu membentuk contoh SK yang kami ada, nanti kalau misalnya butuh file kami siap ngasih oleh saya atau Pak Fauzan juga ada file-filenya. SK-nya ini RTL, rencana program, jadi Bapak Ibu bisa buat program minggu pertama atau minggu kedua, kalau ingin per minggu atau kalau ingin per bulan, bisa bulan pertama kalian Bapak Ibu bisa mengambil apa asal materinya, bulan kedua Bapak Ibu mengambil apa sesuai dengan kesepakatan dan dibuat rencana programnya. Rencana program ini dikumpulkan ke Balai Guru Penggerak, jadi terdeteksi di sekolah-sekolah ini mana yang sudah membentuk komunitas belajar. Ini contoh juga laporan lainnya ada dengan kami. Laporan setelah kita melaksanakan acara apa saja, pelatihan apa itu kita buat laporan. Laporan juga bisa dikumpulkan ke Balai Guru Penggerak sebagai bukti bahwa komunitas kita memang bergerak berjalan. Nah, dari kini itu sudah terbentuk kan komunitas belajar di sekolah. Bagaimana kalau komunitas belajar kita itu bisa diakui di Kemendikbud? Tadi kan baru di sektor kita saja kan. Nah, caranya dapatkan komunitas kita di PMM. PMM yang seperti kita pengelolaan kinerja kemarin nih, yang bagian 2 itu ada pelatihan komunitas. Bapak Ibu bisa klik di sini komunitas ini. Di komunitas ini bisa diklik dan kemudian kita daftarkan komunitas kita. Nih, seperti kami ini sudah ada KPR standar serupa nama dari komunitas kemarin. Jadi Bapak Ibu lanjutkan saja di sini. Tambahkan komunitas untuk dikelola. Dari tambahkan situ nanti ada isian lagi itu pendaftaran komunitas. Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitas itu, tapi dengan syarat. Bapak Ibu syarat pertama dalam pendaftaran komunitas belajar itu di PNM, Bapak Ibu harus menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Harus selesai topik kurikulum merdeka itu untuk pendaftaran, untuk mendaftarkan. Kalau Bapak Ibu atau Ibu Bapak belum terdaftar atau belum menyelesaikan topik kurikulum merdeka, maka belum bisa mendaftarkan di PNM. Bapak Ibu kalau sudah di sini kurikulum merdekanya sudah, ini tinggal Bapak Ibu isi langkah-langkah selanjutnya, nama komunitas dan selain-lain tinggal dilanjutkan saja. Jika Bapak Ibu ingin mendaftarkan membuat webinar, membuat acara yang lebih luas lagi, bukan sekedar di dalam sekolah, tapi merekrut atau mengajak orang-orang di luar sekolah kita bisa menggunakan webinar secara luring lewat Zoom seperti itu Bapak Ibu, lewat Zoom, dan kita bisa mengajak atau berkolaborasi dengan dinas pendidikan bisa, seperti kami kemarin APKS guru Kabupaten Seluma bisa, atau bagian komunitas PGRI bisa, dan apa saja yang Bapak Ibu inginkan sesuai acara tersebut. Maka nanti yang menandatangani yang tertinggi dari gabungan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bergabung di komunitas PGRI, maka PGRI yang akan tanda tangan. Maka lebih tinggi lagi maksudnya sertifikat itu. Dalam komunitas belajar ini ada 4 poin untuk peserta dan 36 poin untuk panitia atau penggerak komunitas. Ada 36 poin. Oke?